peserta dinyatakan tidak lulus ya dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PBG itu memiliki minimal RAM-nya itu 2 GB teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau RAM-nya masih 2 GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate terbaru terkait tentang pelaksanaan UP UKM PBG tahun 2021, teman-teman. Yaitu di sini kita akan berbagi informasi tentang panduan peserta UP UKM PBG dalam jaringan berbasis domisili. Bagaimanakah ketentuannya dan apa saja alat yang harus kita siapkan, tata caranya bagaimana, dan juga peraturan tata tertibnya bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui, sebenarnya untuk jadwal UP UKM PBG untuk yang angkatan 1, ini adalah dulu tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus ya teman-teman. Namun dikarenakan masih terdapat pandemi COVID-19, maka jadwalnya itu dirubah, ditunda sampai yaitu tanggal 21 sampai tanggal 22 Agustus. Nah, ini untuk yang dulu sebenarnya sudah disiapkan untuk berbasis daring ya, berbasis TUK, tempat uji kompetensi. Artinya mahasiswa PPG itu datang ke LPTK, teman-teman. Namun dikarenakan ada PPKM ya, ada PPKM yang terus berlanjut, maka jadwal yang terbaru ini sudah final ya. Jadwalnya adalah tanggal 4 September sampai tanggal 5 September tahun 2021. Namun di sini yang beda, ini kita tidak datang ke LPTK ya, kita tidak datang ke TUK karena tidak boleh juga untuk melakukan perjalanan jauh dan juga tidak boleh ada kerumunan. Makanya untuk jadwal UP yang terbaru nanti mekanismenya ini adalah kita itu UP-nya daring ya, daring berbasis domisili. Artinya nanti secara online dan juga kita kerjakan UP dari rumah masing-masing. Nah, di sini kita pahami dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan UP? UP itu adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur kemampuan ya, pemahaman konsep materi pencapaian 7 capaian pembelajaran atau CCPL. Kemudian di sini untuk UP yang berbasis domisili, apa sih yang dimaksud dengan UP berbasis domisili? UP berbasis domisili itu UP yang dilakukan secara daring dalam jaringan online dengan, nah ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Nah, di sini banyak sekali dari kawan-kawan kita ini untuk mencari internet yang bagus. Kalau misalkan di rumah itu pakai tethering HP, nanti khawatir ya kalau misalkan sinyalnya jelek atau turun gitu, banyak yang datang ke Telkom teman-teman. Di sana ada internet, kita cukup membayar sekitar 10.000 sampai 15.000, nanti memakai internet sepuasnya dengan bandwidth yang sangat kuat. Selanjutnya untuk UP berbasis domisili dan juga daring, di sini kita memerlukan yaitu spesifikasi perangkat yang memadai teman-teman. Yaitu yang pertama, ini adalah kita sediakan laptop ya. Nah, laptop kita ini rinciannya yang pertama ini memiliki layar 10 inci minimalnya. Kemudian kita menggunakan minimal sistem operasi Windows-nya adalah Windows 8 ya minimal, kemudian 32 bit atau macOS versi 10. Kemudian kita memiliki dalam laptop itu memiliki minimal RAM-nya itu 2 GB teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau RAM-nya masih 2 GB, itu kita cukup hapus beberapa aplikasi yang sudah nggak diperlukan supaya nanti kita bisa menginstal aplikasi untuk ujiannya. Kemudian di sini memiliki minimal 10 GB storage penyimpanan teman-teman. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Kalau misalkan di sini kita khawatir, kita harus siapkan charger ya. Boleh lah ya, kita sambil colokkan chargernya terus gitu kan. Kemudian yang kedua, ini kita siapkan handphone ya, HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom ya. Zoom nanti digunakan untuk pengawas, itu mengawasi proses UP kita secara daring teman-teman dari jarak jauh. Kemudian nama peserta pada aplikasi Zoom ini harus sesuai dengan nama lengkapnya. Nah, ini tentunya kita
Di Zoom kita itu nanti kita sesuaikan ya, namanya disamakan dengan nama asli kita ya sebagai mahasiswa BPG. Kemudian koneksi internet stabil dan kuota internet ini minimal 10 giga. Jadi kalau misalkan kita dari rumah masing-masing menggunakan HP, kita tethering gitu kan, ini minimal kita harus sedia kuota sebesar ini, 10 giga. Supaya nanti tidak kehabisan kuota di tengah jalan sehingga kita terhenti ya untuk ujiannya. Kemudian terkait tentang petunjuk pelaksanaan untuk UP daring berbasis domisili bagi peserta bagaimana? Nah, di sini sebelum mengikuti UP, ini tahap 1 ya. Yang pertama, peserta kita menyiapkan laptop ya dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang ada di atas tadi. Kemudian peserta kita menyiapkan HP ya yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Kemudian nama pada aplikasi Zoom itu harus sesuai ya dengan nama lengkap mahasiswa. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil teman-teman dengan kuota internet minimal 10 giga. Kemudian peserta menyiapkan ruang yang tenang dan nyaman ya, dengan pencahayaan yang cukup, supaya nanti kita bisa terlihat lah dari kamera Zoom yang memantau kita. Kemudian di sini kita peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ya dari kamera Zoom HP. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obat pribadi bagi peserta yang sakit, kertas kosong, dan juga satu buah alat tulis. Kemudian peserta menginstal program aplikasi ini teman-teman, yaitu aplikasi ujiannya, Save Exam Browser, dan file konfigurasi SAP-nya ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan. Tentunya kita lihat jadwalnya itu di PPG yang UKM PPG itu ya, ukm.ppg.kemdikbud.go.id, kita cetak formulir di sana. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp teman-teman yang telah dibuat oleh pengawas. Kemudian ketika saat pelaksanaan ini yang pertama, peserta mengikuti dan mentaati instruksi arahan dari pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri teman-teman, nggak boleh dibantu oleh orang lain ya. Kemudian selama mengerjakan, peserta menghadap layar monitor dengan menampilkan wajah ya pada laptop 100% ini, nggak boleh tengok-tengok. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP masing-masing. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kemudian setelah pelaksanaan ujian ini teman-teman, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WhatsApp. Kemudian peserta mengikuti UP sesuai arahan pengawas. Dan ini adalah untuk tata tertib peserta UP daring berbasis domisili yang perlu kita patuhi. Nah, di sini untuk tata tertib peserta teman-teman. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser dan file konfigurasinya di dalam laptop kita. Peserta yang belum memasang program ini akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit ya sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan, gak boleh ya pakai kaos. Kemudian peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan yang cukup, tanpa ada orang lain. Kemudian jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom HP, posisi HP berada di samping depan, kanan, atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol air, gelas minum transparan, obat-obatan pribadi bagi yang sakit, kemudian kertas kosong dan juga satu alat tulis. Laptop bersih ya dari kabel lain kecuali kabel charger. Kemudian di sini peserta harus mengikuti dan mentaati peraturan pengawas ya dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Nah, proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom.
Kemudian peserta apabila saat pelaksanaan ujian tampilan pada aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dalam arahan, peserta mengalami masalah ya, sehingga video tidak tampil oleh pengawas. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu itu, maka ujiannya akan dihentikan. Kemudian peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat lain ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajahnya 100% pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ada orang telepon gitu ya. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Kemudian peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh HP kamera. Kemudian peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau sesudah ujian saja. Peserta dilarang makan dan atau merokok ya pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan teman-teman untuk minum air putih dari botol transparan atau minum obat ya pada saat mengerjakan ujian. Nah ini silahkan kalian siapkan terlebih dahulu. Kemudian panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan OP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan ya atau melanggar ketetapan dan juga peraturan. Kemudian di sini juga diatur teman-teman untuk ketentuan tambahannya, yaitu jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalkan gempa, badai, longsor, dan lain sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda ya, dan penjadwalannya akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika waktu 60 menit ini masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp Group ya. Kemudian jika terjadi putus koneksi internet pada laptop atau HP, peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk mengatasi masalah itu dalam waktu maksimal 5 menit teman-teman. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan ya untuk melanjutkan ujian. Kemudian di sini juga diatur teman-teman untuk masalah pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Nah, di sini disampaikan untuk pelanggaran yang ringan. Yang dimaksud dalam pelanggaran ringan adalah contohnya, peserta lupa mematikan suara HP. Nah, sanksinya apa? Nanti diperingatkan ya oleh pengawas. Kalau peserta berpakaian tidak sopan ya, nah ini sebelum ujian, peserta diperingatkan oleh pengawas. Kemudian yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang, contoh pelanggarannya misalkan, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP, sudah mulai atau sudah login. Maka sanksinya peserta dibatalkan ya pada sesi itu dan akan dijadwalkan ulang. Kemudian peserta tidak memasang program aplikasi ujian, maka peserta dibatalkan pada sesi itu dan akan dijadwalkan ulang. Itu sama halnya juga ketika peserta ini meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai teman-teman. Yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat ini adalah misalkan peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan ya sebagian atau seluruh soal UP ya, membocorkan kepada mungkin angkatan berikutnya itu ya, ini dilarang teman-teman. Sanksinya ini adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap ya, retaker berikutnya. Kemudian untuk pelanggaran yang sangat berat teman-teman, ini adalah jika misalkan gini, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP, sanksinya di sini peserta dinyatakan tidak lulus ya dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PBG. Itu sama halnya juga jika pelanggarannya adalah peserta memalsukan data. Ini juga seperti itu teman-teman. Jadi marilah kita sambut UP daring berbasis domisili ini dengan keadaan yang siap ya, dan jangan coba-coba untuk teman-teman itu melakukan kecurangan ataupun menyebarluaskan soal UP. Demikian semoga bermanfaat.